Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Subhanul Waton diiringi oleh paduan suara mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mars Subhanul Waton. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu Riana Sari Arinal, Forkompimda Provinsi Lampung, Rois Am, Ketua Umum dan Keluarga Besar serta jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta para kiai, ibu nyai, hadirin tamu undangan, baik yang hadir secara langsung di tempat acara maupun yang hadir secara virtual yang dirahmati Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiada kata dan rasa yang pantas kita haturkan, melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, kita dapat hadir bersama di Pondok Pesantren Darus Saadah, Kabupaten Lampung Tengah, dalam acara peresmian pembukaan Muktamar ke-34 dari sebuah organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan para pelanjut risalahnya. Teriring doa semoga kita semua diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103, dilanjutkan sholawat badar oleh Ustadz Haji Salman Amrillah, Qori Internasional juara terbaik 1 di Teheran, Iran tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
صدق الله العلي العظيم. Lanjutkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar mampu menenteramkan jiwa dan hati kita sebagai sebuah bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sejenak kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Aziz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu. Yang kita banggakan juga Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, para Menteri Kabinet yang hadir pada siang hari ini, Gubernur Provinsi Lampung Bapak Arinal Junaidi beserta Ibu, Al-Mukarram Pejabat Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Badan Otonom dan Lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, yang pada saat ini tidak bisa hadir secara langsung di ruangan ini, tapi melalui daring di Unila, di UIN, dan di Malahayati. Pimpinan Pesantren Darus Saadah Kiai Haji Muhsin Abdillah yang saya hormati, para undangan yang hadir pada saat ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Yang tidak lupa juga kami yang terhormat para keluarga muassis Nahdlatul Ulama yang hadir pada saat hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini muktamar ke-34 akhirnya dapat dilaksanakan pada hari ini. Diselenggarakan dalam suasana pandemi COVID-19 dan kami panitia telah melakukan langkah-langkah untuk menaati aturan-aturan berkaitan dengan protokol dan prosedur kesehatan yang sangat ketat. Panitia telah membentuk Satgas khusus, Satgas COVID-19 khusus untuk muktamar ini dengan melakukan upaya-upaya pencegahan maupun nanti juga upaya-upaya untuk menangani secara optimal di dalam muktamar ini. Panitia dan pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan pembatasan secara minimal untuk utusan-utusan resmi dalam muktamar ini. Semula biasanya 7 orang setiap pengurus wilayah dan pengurus cabang, kita hanya mengundang 3 orang dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus cabang istimewa dari internasional. Ini hampir lebih dari 50% kita kurangi. Mohon keikhlasannya juga karena banyak yang ingin ikut juga dalam muktamar ini, tapi mohon maaf karena ini memang keterbatasan pembatasan yang harus dilakukan. Peserta resmi muktamar saat ini berjumlah 1.959. Dari pengurus wilayah 102 orang dari 34 provinsi, pengurus cabang 1.563 dari 523 kabupaten, dan pengurus cabang istimewa dari 13 negara yang hadir pada saat ini. Kemudian penyelenggaraan muktamar dilaksanakan di Pesantren Darus Saadah di sini ini, kemudian Universitas Lampung Unila, Universitas Islam Negeri Raden Intan, dan Universitas Malahayati. Kemudian sidang-sidang nanti akan kita laksanakan di 4 tempat tadi. Yang pertama di sini di Pesantren Darus Saadah, kemudian di Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, kemudian Universitas Malahayati. Semua kita bagi supaya tidak terjadi penumpukan massa, terutama dalam hal persidangan-persidangan ini. Kemudian sidang pleno termasuk pleno pemilihan Rais Am melalui Ahlul Hal wal Aqdi
serta pemilihan ketua umum yang dilakukan secara langsung melalui musyawarah mufakat itu insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darus Saadah yang saat ini kita hadiri saat ini. Terima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para donatur, khususnya para masyayikh, pengurus dan warga Nahdlatul Ulama yang membantu muktamar ini melalui gerakan koin muktamar. Ini saya kira sangat membanggakan karena termasuk gedung ini, insya Allah nanti kita akan teruskan, ini masih fondasi Pak Presiden. Nanti kita akan teruskan sampai sempurna dan sekarang sedang dilakukan oleh Waskita Karya. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada pimpinan pesantren, para rektor universitas yang menjadi tempat kegiatan muktamar dan seluruh panitia baik di pusat, daerah maupun lokal. Semoga dukungan semua ini mendapatkan barokah dan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah titipan untuk Bapak Presiden dari masyarakat Lampung. Ternyata jalan tolnya luar biasa, Pak. Sekarang Lampung padat, sangat luar biasa. Ini titipan dari masyarakat Lampung. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Aziz berkenan untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan materi muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama oleh Ketua Steering Committee Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh, didampingi oleh Ketua Panitia kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Nuh dan Bapak Kiai Haji Imam Aziz untuk kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi, pagi hari ini beliau berkenan pakai sarung. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sesungguhnya beliau adalah Mustasyar PBNU, juga pakai sarung, beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Gus Menteri Yakut Khalil Bisri Mustafa, ada Bapak Pratik, Profesor Dr. Pratik, Menteri Sekneg, para pimpinan lembaga negara, ada Wakil Ketua MPR RI, Gus Jazil, ada Wakil Ketua DPR RI, tetangga saya, Mas Muhaimin, para pejabat TNI Polri, para pimpinan partai politik, yang terhormat Gubernur Lampung beserta Ibu dan para kepala daerah di Provinsi Lampung, Al-Mukarram Rais Am PBNU Hadratis Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar Azzahullah beserta seluruh jajarannya, pengurus Tanfidha PBNU beserta pimpinan lembaga dan banom di lingkungan NU, para pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama, serta para pengasuh pondok pesantren di Indonesia, Hadratil Mustasyarin, Hadratil Ru'asai Syuriyah, Ashabal Ma'ahid, Ashabat Turki Sufiyah, Al-Mu'tabar An-Nahdiyah,
wa ala ra'sihim ar-ra'isul 'am Sayyidina wa Maulana Habib Lutfi bin Hashim. Hari ini kita berkumpul untuk memulai muktamar NU yang ke-34. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menakdirkan kita menjadi saksi pergantian abad jam'iyah ini. Usia panjang jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seabad yang lalu kita sama-sama tahu NU berdiri sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan zaman. Islam harus terlibat memberi warna pada zaman yang tak menentu, mencari-cari cara agar cahaya Allah terlihat terang dan tak padam oleh kekufuran. Para kiai terpanggil untuk menjawab tantangan dunia yang sedang bergolak dari sudut pandang agama. Pada tataran global, Perang Dunia Pertama baru saja usai. Sistem monarki berbasis agama mulai terasa tak memadai, dan gelombang wahabisasi sebagai embrio radikalisme berkibar di Hijaz. Sementara di Nusantara, patriotisme mulai menemukan bentuknya. Perlawanan terhadap penjajahan, kemiskinan, dan ketidakadilan bermuara pada apa yang hari ini sering kita kenang sebagai era kebangkitan nasional. Di era itu, NU sebagai jam'iyah sepenuhnya lahir dari transformasi praktik kemandirian jamaah, yakni kemandirian komunitas pesantren yang selama berabad-abad bertahan hidup dalam tekanan kolonialisme. Agustus 1945, bom atom sekutu meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakan itu menandai akhir Perang Dunia Kedua, sekaligus membuktikan betapa akselerasi teknologi bisa sedemikian merusak kehidupan bersama. Sesudahnya dunia menyaksikan satu demi satu kelahiran banyak negara bangsa. Dunia berubah, umat manusia lalu terjepit di antara dua pilihan masa depan. Pilihan untuk menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Suasana zaman pada saat NU lahir diliputi pertanyaan besar. Apakah selepas perang demi perang, setelah begitu banyak darah tumpah, kita sebagai umat manusia bisa hidup untuk saling berbagi di atas bumi Allah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Belasan tahun hidup di Arab membuat saya menghayati arti penting NU untuk Indonesia dan dunia. Dengan segala hormat, di Arab agama sedari awal tidak menjadi unsur aktif dalam mengisi makna nasionalisme. Bila Anda membaca sejarah dan naskah konstitusi negara-negara Arab, Anda akan segera tahu betapa mahal dan berharga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai. Di Arab, pejuang nasionalis bukan pejuang agama. Pejuang agama bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Hadratus Syekh Ghaji Hasyim Asy'ari, pejuang Islam, dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Di Timur Tengah, tidak banyak kita jumpai ulama yang nasionalis, sebagaimana sangat jarang kita ketemukan kaum nasionalis yang sekaligus ulama. Sebagai akibatnya, nasionalisme dan agama seringkali bertentangan, lalu lahirlah satu demi satu konflik-konflik sektarian. Apa yang kita saksikan sekarang di Palestina, Myanmar, Rohingya, Israel, Somalia, Suriah, Yaman, Afghanistan hingga Afghanistan adalah rangkaian ketidaktuntasan menjawab tantangan zaman. Belum ditemukan titik temu antara semangat Islam dan semangat nasionalisme. Nasionalisme dan agama adalah dua kutub yang paling menguatkan. Keduanya jangan dipertentangkan. Demikianlah pusaka wasiat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diamini dan disuarakan ribuan ulama pesantren. Dan dengan demikian kita mengerti bahwa ujian atas sikap tawassut, ujian moderasi polarisasi dua kutub ekstrim memang sudah khas NU sejak awal mula pendiriannya. Mereka yang tidak paham sikap NU atas HTI maupun FPI barangkali memang belum mengerti betapa berat amanah
moderasi kutub-kutub ekstrim di negeri ini. Bagi NU dan pesantren, menjaga NKRI adalah amanah karena hanya dengan bersetia kepada konstitusi, tatanan beragama dapat diselenggarakan. Sikap tawasud atau moderat mustahil tercapai tanpa kemandirian. Usia NU yang mencapai hampir seabad ini antara lain disebabkan kemandirian dalam pengertian setia kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama, kemandirian dalam pengertian sanggup menyusun agenda-agendanya sendiri, kemandirian dalam arti teguh membawakan ruhuddin dan ruhul wataniyah, semangat agama dan semangat nasionalisme, dan ruhul ta'addudiyah, semangat pluralis kebinekaan. Kemandirian dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, kemandirian dalam arti sanggup bergaul dan berbagi dengan siapa saja sembari menjaga harga diri. Tawasud atau sikap moderat di antara dua kutub bukanlah perkara mudah. Tawasud mempersyaratkan kecakapan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dua hal inilah yang diteladankan para imam madhab dan ulama-ulama kita. Sementara untuk menjadi ekstrim, seseorang cukup bermodalkan semangat dan fanatisme belaka. Asar pengetahuan dan kebijaksanaan pada gilirannya mewujud dalam sikap kemandirian. Pribadi-pribadi besar dalam sejarah panjang NU dan pesantren adalah kisah-kisah mengenai kemandirian. Hanya dengan menjadi mandiri, kita baru mungkin untuk menyumbangkan sesuatu, berkontribusi kepada hidup bersama, berkhidmat dan pada peradaban dunia. Tema muktamar NU kali ini, kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Tema ini sekaligus menjadi warisan atau bekal mengarungi abad kedua bagi Nahdliyin. Untuk terus mengembangkan berbagai peran kemanusiaan, mereka litakunu syuhada'a 'alan nas, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan haldorian, syuhudan ijma'iyan wa insanian. Lalu bagaimanakah NU satu abad ke depan yang kita bayangkan? Usia kita masing-masing hanya Allah yang tahu. Tapi usia NU kita berharap langgeng dan tegak ila yaumil qiyamah. Maka sikap tawasud kembali diuji hari-hari ini. Tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Problem-problem lama bawaan abad lalu belum seluruhnya tertangani. Sedangkan masalah-masalah baru datang bertubi-tubi. Masalah yang berkisar pada perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, bioteknologi, polarisasi percakapan dan identitas, radikalisme, terorisme, dan krisis energi. Sementara itu, laju teknologi bergerak secara eksponensial, menawarkan kemudahan-kemudahan praktis dengan risiko-risiko yang tak sepenuhnya bisa diperkirakan. Dari sudut pandang santri dan pesantren, visi membangun dengan 5 jenis kekayaan. Visi sebangun dengan 5 jenis kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertama, as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital. 17.000 lebih pulau, 300 etnis, 1.340 suku bangsa, 1.211 dialek bahasa adalah fakta keberagaman dan kemajemukan bangsa ini. Kemajemukan yang disatukan di bawah tenda besar Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di tenda besar itu ormas-ormas keagamaan berperan sebagai semen perekat sosial. Mereka mengkonsolidasikan nasionalisme sebagai proyek integrasi bangsa yang tumbuh dari bawah, tidak perlu dipaksakan dari atas dengan tangan besi. Kedua, as-sarawatul hadariyah, kekayaan kultur budaya. Kebudayaan Nusantara membuka diri pada interaksi dan kolaborasi dengan kebudayaan global asing. Di sisi lain, kebudayaan setempat atau lokal menjadi identitas, nafas, dan aktualisasi nilai-nilai. Di negeri ini, Islam Nusantara menjadi bukti dari kematangan hadarah Nahdlatul Ulama. Maka akhlakul karimah itulah ciri khas Nahdlatul Ulama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya.
Akhlaknya mulia, martabatnya tinggi. Akhlaknya hancur, martabatnya hancur pula. Kekayaan ketiga, as-sarawatus syiariyah. Kita kaya dengan simbol-simbol. Antara lain yang dipakai oleh Pak Presiden hari ini. Peci dan sarung. Simbol Islam Nusantara. Banyak contohnya, tapi yang hari ini kita contohkan, simbol peci dan sarung. Kita tahu apa artinya peci dan sarung. Dalam arti teologi. Tapi itulah simbol Nusantara, simbol umat Islam Indonesia. Yang keempat, kekayaan maliyah. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Daratannya dipenuhi hutan-hutan penopang paru-paru dunia. Di bawahnya terkandung kekayaan mineral yang banyak. Lautannya mengandung potensi ekonomi biru tiada tara. Di bawahnya tersimpan bukan hanya ikan tetapi cadangan migas dan mineral yang berlimpah. Yang dibutuhkan adalah SDM unggul yang mampu mengolah kekayaan alam itu sebagai modal pembangunan. Agar pembangunan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, tidak hanya pertumbuhan, tapi yang penting adalah pemerataan. Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan. Namanya jelas Solikin, Jumadi, Dulkanan, Maderais, namanya kampungan desa. Kekayaan kelima adalah sumber daya politik. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga dan negeri muslim terbesar di dunia. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara Pancasila yang menaungi semua pemeluk agama. Islam berjalan seiring dengan demokrasi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Memang bukan hal yang mudah. Bangsa ini sudah diuji oleh berbagai prahara sejarah. Setiap kali jatuh, bangsa ini bangkit lebih tinggi lagi. Dan dari sana kita yakin bahwa sepanjang cara kita mengelola demokrasi didasari kemaslahatan bersama, kemauan untuk mendengar, kejernihan, akal budi, dan kelapangan hati untuk menerima perbedaan, maka bangsa besar ini akan semakin terhormat dan bermartabat, dan pada saatnya nanti aktif berkiprah dalam mendorong dunia yang lebih damai, aman, dan beradab. Saya singkat saja sambutan ini, mengingat waktu Presiden yang sangat padat acaranya. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, saya mohon dengan ikhlas bacaan Al-Fatihah untuk almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Sya'roni, Khatib Syuriah Jawa Tengah, NU Jawa Tengah, yang meninggal di Rumah Sakit Cipto, turun dari kereta menuju ke Lampung ini, turun di Stasiun Gambir, sholat subuh, istirahat, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Demikian, mohon Bapak Presiden berkenan memberi arahan sekaligus membuka muktamar ke-34 NU di Lampung ini. Selamat bermuktamar kepada Anda sekalian, segenap pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Selamat bermuktamar dengan santun dan akhlakul karimah. Selamat menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya dalam majelis yang penuh berkah ini, marilah kita simak bersama khutbah iftitah Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal alamin yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Fakana dinul Islam dinan alamiyan yahmilu muqawwamiyatin salahiyatu likulli zaman wa makan. Wa kana min hadil muqawwimat qabilatuhu listi'abi kulli jadidin wa tikninu ala wafqil qawanin al-ilahiyah al-muwadda'a fih. Min huna kana at-tajdid min ath-thawabit fi dinil Islam. وقد صح في الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة ما يجدد للناس أمر دينهم. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. اللهم صل وسلم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله ومن دبسان لهم المعاد. أما بعد. Sadatil ulama al-aizza, ma'ali duyuf, sadatil musyayikh wal ulama wal zu'ama minal biladis sadiqah. As-Sayyid Ar-Rais Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, Insinyur Joko Widodo wa Ibu Iriana Jokowi, para menteri kabinet kerja, para duta besar negara sahabat, para pejabat negeri, pejabat tinggi, pimpinan ormas Islam dan ormas sosial politik, para pengamat, para peninjau, para masyayikh, mustasyarin PBNU, dan semua pengurus syuriah PBNU, pengurus tanfidiyah PBNU, sampai ke ranting hadirin hadirat rahmukumullah jami'an. Marhaban bi khudurikum fajazakumullah ahsanal jaza. Hadirin mu'tamirin rahmukumullah jami'an. Tidak terasa masa khidmat PBNU hasil muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 mendapat bonus kurang lebih 1,5 tahun, dan itu telah terlewati. Al-Fakir Miftahul Akhyar menerima mandat sebagai PJ Rais Am pada tanggal 22 September 2018 dan segera berakhir beberapa saat lagi. Banyak kekurangan, ketidakcakapan, dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rais Awam, Rais Am KW3, dan lain sebagainya. Namun semoga para muassis memaklumi dan memaafkan Al-Fakir ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'tamirin rahimakumullah jami'an. Sebelumnya mari kita hadiahkan suratul Fatihah pada beliau-beliau para muassis, penyemangat, antara lain Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syekh Akbar Hashim Asy'ari, Asy-Syaikh Abdul Wahab Hasbullah, Asy-Syaikh Bisri Samsuri, Asy-Syaikh Ramli Tamim, dan semua pengurus PBNU minas sabiqinal awwalin li jami'il fi jami'il amkinah wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa syuhada'i COVID-19. Syai'un lamul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wal mu'tamirin rahimakumullah jami'an. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah istimaiyah. Jam'iyah perkhidmatan para ulama. Organisasi para kiai kampung dan desa yang memiliki potensi kekuatan dan kehebatan yang mendunia. Sebagaimana Islam itu sendiri adalah agama bagi dunia. Rasul Allah dan para nabinya, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk dunia, bahkan untuk alam semesta. Maka para pewarisnya yaitu ulama Nahdlatul Ulama harus juga mendunia, dan sekarang sedang dinantikan kiprahnya oleh dunia. Maka karakter-karakter yang mendunia harus terus digali dan diperkokoh. Sifat-sifat membebek, gerudak-geruduk, latah segera kita enyahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sabda beliau, la takunu imma'ah, taquluna in ahsanan nas ahsanna, wa in dhalamu dhalamna, walakin wattinu anfusakum, in ahsanan nas an tuhsinu, wa in asya'u fala tadlimu. Rawahu Tirmidzi. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pelin-pelan dan latah. Kalian mengatakan jika orang-orang berbuat baik, kami juga ikut baik. Dan jika mereka berbuat zalim, kami pun ikut-ikutan zalim. Namun mantapkanlah jiwa perjuangan kalian. Jika masyarakat berbuat baik, kalian tetap melakukan kebaikan. Dan jika mereka melakukan kejahatan, maka jangan ikut-ikutan berbuat zalim. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis di atas mengingatkan kita agar selalu memantapkan karakter dan kepribadian. Kader Nahdlatul Ulama harus mampu menunjukkan kepribadian dan semangat menuju kebaikan, serta menjaga idealisme dan kemandirian dalam bersikap. Ikut-ikutan orang lain dan menjadi latah hanya akan membuat kita terpecah belah, terumbang-ambing dan menjadi bulan-bulanan. Sayyidina Ali karramallahu wa radhiyallahu anhu juga pernah berpesan, dengan perpecahan tidak ada satu kebaikan yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang pun, baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang belakangan. Sebab sesuatu kaum apabila hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat suatu tempat pun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu, tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan mereka saling berselisih. Engkau mereka mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda. Kekuatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa. Tapi selama ini warga Nahdlatul Ulama yang hanya memposisikan diri sebagai jamaah, belum berjam'iyah. Inilah yang perlu kita jam'iyahkan. Jangan sampai nanti warga tercerai-berai hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka harus mengikuti satu komando yang dikomando dari PBNU dan didukung oleh para mustasyarin dan para ulama-ulama panutan kita. Menjamiahkan jamaah dengan segala potensinya yang berkekuatan raksasa ini menjadi pekerjaan rumah terpenting dari sekian pekerjaan rumah yang lain. Sebab potensi raksasa ini kalau tidak dikelola dengan baik dan benar justru akan menjadi beban dan terpecah belah menjadi bulan-bulanan dan diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Mohon maaf
Bapak Wapres Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin berserta Ibu, tadi saya lupa juga Bapak JK dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan atau lupa menyebutkannya, mohon maaf. Marilah kita song-song satu abad untuk masuk ke abad kedua Nahdlatul Ulama dengan menyegarkan kembali gerakan dan sistem komando kita agar posisi Nahdlatul Ulama sebagai ashabul haq sekaligus ashabul qarar wal quwwah dapat terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Rasulullah telah bersabda, innallaha ba'atsu ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu lin-nasi amra dinihim, rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi. Marilah kita ingat sabda Rasulullah SAW di atas, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun orang-orang yang akan memperbarui atau menyegarkan bagi umat ini hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan agama mereka. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Marilah kita merenungkan dan merekontekstualisasi i'adatun nazar, apa yang salah dan apa yang benar dari perjalanan kita selama ini. Mari kita renungkan juga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita dalam bingkai teologi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan internal umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah, yakni basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Kita bisa tambahkan juga dengan ukhuwah nahdliyah di dalamnya. Nilai-nilai itu bisa menjadi cerminan moral yang prima agar dampak negatif pergeseran tatanan dunia tidak begitu berpengaruh dalam perjalanan anak bangsa di era revolusi industri 4.0 dan dalam rangka meraih manfaat bonus demografi kita. Tentu itu merupakan harapan. Bonus demografi bukan justru menjadi musibah demografi. Kalau era revolusi industri 4.0 dianggap menjadi tanda meningkatnya peradaban kemanusiaan, maka kita harus mengimbanginya dengan 4G, yaitu 4 ajaran khas dan konsep besar Nahdlatul Ulama, sekaligus dalam rangka mengamalkan hadis di atas. Kita dan Jam'iyah Jamaah Nahdlatul Ulama perlu menyegarkan 4G tersebut. Pertama, grand idea, yaitu visi misi Nahdlatul Ulama sebagai instrumen untuk menyatukan langkah baik ulama struktural maupun kultural, terutama para ulama pondok pesantren, agar berada dalam satu langkah dan satu keputusan untuk menggalang kekuatan bersama. Kedua, grand design berupa program-program unggulan yang terukur. Di sini hadis di atas menyatakan setiap awal datangnya kurun 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang, 2 orang atau beberapa orang untuk menyegarkan kembali aturan-aturan yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Usia Nahdlatul Ulama saat ini sudah hampir 1 abad. Kalau hitungan usia Masehi, memang kita sudah masuk pada usia 95 tahun. Tapi usia hijrinya saat ini sudah mencapai 98 tahun. Tinggal 2 tahun kita masuk pada usia 100 tahun. 1 abad. Ketiga, grand strategi. Ini bisa dilakukan dengan mengintensifkan penyebaran inovasi yang terencana, terarah dan dikelola dengan baik, serta distribusi kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama ke ruang-ruang publik yang tersedia. Kader kita saat ini belum berperan maksimal di semua ruang-ruang publik yang ada. Karena itu perlu ada grand strategi terkait keberperanan kader-kader kita. Keempat, grand control. Sistem dan gerakan Nahdlatul Ulama harus bisa melahirkan garis komando secara organisatoris. Dari PBNU sampai kepengurusan di tingkat anak ranting. Dari situ Nahdlatul Ulama akan menjadi organisasi keagamaan dan sosial yang bergerak secara sistemik, proaktif dan responsif
setelah terus-menerus menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, Nahdlatul Ulama akan mampu menebarkan kemaslahatan di dunia sampai akhirat dan bersaing di segala bidang dengan organisasi-organisasi lainnya. Terkait hal ini, kita patut mengingat kembali isyarat yang disampaikan oleh Syekhana Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelang pendirian Nahdlatul Ulama, isyarat berupa tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23 disertai seutas tasbih. Yang di situ berisi kisah tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dilahirkan tiada lain kecuali untuk mengomando agar menjadi seperti tongkat sakti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah simbol sistem komando. Sistem sekarang pun tongkat menjadi simbol komando para panglima. Sebagaimana panglima tertinggi, misalnya presiden, juga memegang tongkat komando. Jadi itulah yang diharapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, agar kelahiran NU bukan sekadar memperbanyak jumlah organisasi yang ada di masyarakat, di samping untuk menjaga dan meluruskan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga diharapkan menjadi tongkat sakti Nabi Musa. Itulah harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama yang juga sudah dibuktikan oleh generasi-generasi terdahulu. Kita wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban setiap anggota yang tercantum dalam ADART Nahdlatul Ulama. Pada tingkat pengurus wajib memberikan arahan dan kontrol kepada anggota. Hal itu berlaku dalam situasi normal, dalam situasi seperti sekarang, saat banyak kelompok ingin mengganti posisi Nahdlatul Ulama dan mengikis Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada kader-kader Nahdlatul Ulama harus berperan seperti tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Kalaulah ada kader-kader Nahdlatul Ulama menjadi ular-ular seperti dalam ayat tersebut, tujuannya hanya untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar, membasmi kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran, menjadi anggota legislatif, bupati, gubernur, atau mengisi jabatan publik apapun yang mampu menjadi kekuatan ashabul qarar sekaligus ashabul haq, hanya untuk mengajak kebaikan, meratakan kesejahteraan dan keadilan, bukan sebagai tujuan. Perlu diingat sebagaimana disebutkan dalam surah Toha tersebut, setelah berubah menjadi ular naga dan berhasil menumpas kezaliman Fir'aun, maka ular-ular itu harus kembali kepada bentuknya semula, yakni tongkat. Manakala sudah dianggap cukup oleh para masyayikh, para syuriah, maka kader-kader Nahdlatul Ulama harus siap kembali menjadi tongkat kembali. Itulah sistem komando dan sikap pusaka kebanggaan kita tiada lain adalah sami'na wa ata'na. Maka supremasi syuriah adalah mutlak, harus terus kita perjuangkan. Manakala ada muskilat perbedaan persepsi dalam menjalankan perkhidmatan dan mengalami deadlock, maka kaidahnya adalah fa idza tanazza'tum fi syai'in faruddu ila ADART Nahdlatul Ulama. Maka kita hadirkan Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah jimaiyah yang berilmiah amaliyah dan beramaliyah yang ilmiah. Al-Fakir hanya sempat mempraktekkan sebagian kecil dari kandungan ADART itu, antara lain kewenangan Rais Am sebagai secuil tanggung jawab. Selamat bermuktamar dalam riang gembira dan keceriaan menghasilkan keputusan-keputusan yang maslahat untuk agama, bangsa dan NKRI dan peradaban dunia menuju satu abad NU, membawa kembali untuk kemuliaan keluarga, untuk perdamaian dunia. Kita sedang dinanti oleh dunia. Waffaqanallahu iyyakum ila shawaqin tariq wallahu miwa'il qasd wa huwa yahdis sabil wallahu muwaffiq ila tariq
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Al Mukarrom Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini mengusung tema syarat makna, yaitu 1 abad Nahdlatul Ulama, kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Tema ini tidak hanya kembali meneguhkan posisi, kontribusi dan peran Nahdlatul Ulama, namun sekaligus juga menjadi sarana refleksi atas pencapaian Nahdlatul Ulama selama 1 abad berkhidmat untuk negara dan dunia. Untuk itu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah sejenak kita saksikan bersama penayangan video Muktamar Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Muktamar NU dari masa ke masa. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung merupakan muktamar menjelang 1 abad usia organisasi Islam terbesar di dunia ini. Dari gelaran muktamar ke muktamar NU telah melewati peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dalam video ini membagi penyelenggaraan muktamar dalam 3 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode Hitoh 1926. Inilah sejarah dan faktanya. Sebelum Indonesia merdeka. Periode sebelum kemerdekaan. Sejak didirikan pada 31 Januari 1926, NU telah menggelar muktamar sebanyak 15 kali. Pada saat itu, NU menggelar muktamar setiap setahun sekali. Muktamar pertama hingga ketiga di Surabaya, Jawa Timur tahun 1926 hingga 1928. Pada periode itu, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Hasan Kipo. Muktamar keempat dan kelima diselenggarakan di Semarang dan Pekalongan pada tahun 1929-1930. Lalu Cirebon menjadi tuan rumah Muktamar ke-6 dan Bandung menjadi tuan rumah Muktamar ke-7. Muktamar ke-8 NU di DKI Jakarta. Selanjutnya secara berturut-turut lokasi Muktamar ke-9 sampai ke-15 tahun 1934 hingga 1940, yaitu Banyuwangi, Surakarta, Banjarmasin, Malang, Banten, Magelang, dan kembali ke Surabaya. Pada periode Muktamar NU ke-4 sampai ke-11, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Ahmad Nur. Sedangkan pada Muktamar ke-12 hingga Muktamar ke-15, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Mahfud Siddiq. Pasca kemerdekaan. Lantaran persiapan kemerdekaan Indonesia dan situasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, NU vakum menggelar muktamar. Baru pada tahun 1946, NU menggelar muktamar ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah. Tahun berikutnya, 1947 di Madiun, dan pada 1948, muktamar ke-18 NU digelar di Jakarta. Selang 3 tahun, tepatnya pada tahun 1951, NU menggelar muktamar ke-19 di Palembang. Tahun 1954 lokasi muktamar kemudian berpindah ke Surabaya. Tahun 1956 ke Medan dan 1959 kembali ke Jakarta. Muktamar ke-23 tahun 1962 dilaksanakan di Surakarta dan tahun 1967 muktamar ke-24 berlokasi di Bandung. Muktamar ke-25 tahun 1971 dilaksanakan di Surabaya dan 8 tahun kemudian dilakukan di Semarang. Sejak tahun 1979 ini dan seterusnya, muktamar digelar 5 tahun sekali mengikuti jadwal pemilu. Sebetulnya sejak tahun 1967 pun, muktamar disesuaikan dengan suksesi kepemimpinan nasional.
Pada tahun 1973, pemerintahan Presiden Soeharto memberlakukan fusi partai politik menjadi 2 dan ditambah dengan 1 golongan karya. NU yang waktu itu sebagai partai politik melebur ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Situasi yang tidak menguntungkan bagi NU itu, maka pada Muktamar ke-26 di Semarang, NU memutuskan kembali kepada Hitoh 1926. NU meninggalkan dunia politik praktis. Periode Hitoh. Muktamar ke-27 di Situbondo merupakan fase sejarah penting bagi perjalanan NU. Setidaknya memutuskan 3 keputusan penting, kembali ke Hitoh, menerima asas tunggal Pancasila, dan terpilihnya duet Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidiyah. NU semakin kuat dengan dukungan yang kuat dari para ulama senior NU, antara lain Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Ali Maksum, dan Kiai Haji Mashkur. Selanjutnya, Muktamar ke-27 tahun 1984 hingga Muktamar ke-29 tahun 1994 secara berturut-turut berlangsung di Situbondo, Yogyakarta, dan Tasikmalaya. Ketika Muktamar ke-30 di Kediri tahun 1999, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Muktamar ke-30 di Kediri, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rois Am Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, dan keduanya kembali terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah dan Rois Am pada Muktamar ke-31 di Surakarta tahun 2004. Kiai Said Akil Siroj terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-32 di Makassar, dan untuk pertama kalinya kaum Nahdiyin mudik ke tanah kelahiran pendirinya, Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, dan Kiai Haji Said Akil Siroj kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kini, melalui keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Muktamar ke-34 akan berlangsung di Lampung. Demikianlah perjalanan Muktamar NU dari masa ke masa. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, dari ulama Nusantara untuk dunia. Baik, luar biasa, aplaus yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Demikianlah tadi kilas balik pelaksanaan Muktamar NU dari masa ke masa. Dan hingga saat ini, Nahdlatul Ulama senantiasa berkhidmat untuk negara dan dunia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pemukulan rebana sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati, yang saya muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta seluruh jajaran Syuriah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj beserta seluruh jajaran Tanfidiyah.
Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Yusuf Kalla, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, seluruh jajaran Mustasyar, PBNU, yang saya muliakan para kiai, para masyayikh, para alim ulama, Gubernur Provinsi Lampung, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai pengurus ranting, NU dari seluruh tanah air, peserta muktamar, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini. Yang kedua juga terima kasih untuk Nahdlatul Ulama yang juga telah mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ikut dalam program vaksinasi. Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil. Padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca. Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden, silahkan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul, para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu. Setelah itu, semua daerah satu persatu mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi. Kita tahu di bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli, 15 Juli, kita berada pada posisi keadaan yang sangat mencekam. Ngeri saya kalau menceritakan, semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh, oksigen kurang, obat habis, kekurangan. Kasus harian saat itu 56.000. 56.000, sehingga rumah sakit tidak mencukupi. Di lorong-lorong rumah sakit, semuanya pasien-pasien antri untuk bisa masuk ke ICU. Alhamdulillah, berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya alhamdulillah hanya 216 kasus per hari di seluruh tanah air. Kalau kita memiliki 514 kabupaten kota, kasusnya hanya 216, artinya
di setiap kota dan kabupaten itu hanya ada setengah kasus. Kemudian vaksinasi, sampai hari ini kita telah menyuntikkan 263 juta vaksin kepada masyarakat. Bapak Kiai bisa membayangkan menyuntikkan kepada 263 juta kali suntikan. Itu sebuah pekerjaan yang sangat rumit, sangat kompleks. Belum membawa vaksinnya ke tempat-tempat yang sangat sulit di atas gunung, ke pulau-pulau kecil, dengan membawa perahu, dengan naik sepeda motor, membawa box untuk pendingin vaksin. Sekali lagi alhamdulillah kita sudah mencapai 263 juta, dosis pertama 73,9%, dosis kedua 51,8%. Kita harapkan segera bisa mencapai 70% untuk mengejar agar COVID ini tidak menyebar kemana-mana lagi. Dan juga hari ini telah disuntikkan kepada anak-anak 6-11 tahun sudah 1 juta. Ini juga kecepatannya sangat bagus sekali, alhamdulillah. Tapi kita tetap harus masih hati-hati, masih harus waspada, karena sekarang muncul varian baru yang namanya Omikron. Telah ada 83.000 kasus di dunia, dan ke negara kita Indonesia juga telah masuk. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi protokol kesehatan didampingi Satgas dalam muktamar ini, dan insya Allah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi umat. Kita tahu banyak yang disampaikan mengenai masalah pemerataan, seperti tadi juga Bapak Ketua Umum PBNU juga menyampaikan. Memang kita harus berbicara apa adanya, pemerataan bukan sebuah hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi saya melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak muda yang pinter-pinter, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini, apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah, saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati.
Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada. Tinggal merajutnya. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali di NU. Doktor-doktornya banyak sekali yang muda-muda, santri-santri yang dokter banyak sekali. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus, mau tidak mau, kita harus masuk ke sana. Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. 5 tahun yang lalu, saya ingat betul, saya ketemu dengan pemiliknya Facebook, yang namanya Mark Zuckerberg. Saya diajak saat itu main pingpong, tapi tidak ada bola pingpongnya, tidak ada meja pingpongnya. Maka kacamata, Oculus, kemudian main bersama. Sama kayak main pingpong persis 100%. Tak, tok, tak, tok, tak. Keringetan juga. Dan dia membisikkan kepada saya, Presiden Jokowi ini baru awal. Nantinya semuanya akan virtual, semuanya akan muncul yang namanya metaverse. Restoran virtual, kantor virtual, wisata virtual, mall virtual. Hati-hati mensikapi ini. Dan NU, karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di negara kita, Indonesia. Nanti semuanya dakwah virtual, pengajian virtual, tetapi betul-betul kayak kita ketemu seperti ini, bukan seperti sekarang yang masih Vicon. Bukan. Metaverse akan merubah. Saya tidak tahu apakah karena pandemi ini menjadi dipercepat 5 tahun atau 10 tahun, tapi pasti datang. Oleh sebab itu kita semuanya harus siap dan kita bersama-sama NU untuk peradaban dunia dan Indonesia sekarang juga memimpin G20 menjadi keketuaan G20 juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam segala hal, utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, mengawal toleransi, mengawal kemajemukan, mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 1945, mengawal kebinekaan kita, mengawal NKRI, dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya secara resmi membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia saat pemukulan rebana, Wakil Presiden Republik
Indonesia, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, dan Gubernur Provinsi Lampung. Baik, luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Dengan ini secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan tema 1 abad Nahdlatul Ulama kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia telah resmi dibuka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membuka secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa bersama dipimpin oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala basyirin nadhir wa sirajil munir an-nabiy tahir al-hadi ila siratikal mustaqim miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, tiada yang wajib aku sembah melainkan Engkau, dan hanya kepadamu lah kami memohon, dan tiada yang bisa memberi pertolongan selain Engkau. Hamba-Mu yang dhaif, kepadamu lah kami berlindung, dan Engkaulah yang maha mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kami yakin Jum'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah yang telah dirintis dan didirikan oleh pewaris kekasih-Mu, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan lainnya pewaris-pewaris beliau. Tanpa seizin-Mu mustahil untuk berdiri. Jadikanlah kami semua ini generasi yang mampu meneruskan perjuangan para beliau, sehingga tidak mengecewakan, memalukan para beliau di hadapan-Mu, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya Muktamar Nahdlatul Ulama
yang ke-34 di Lampung ini akan mampu memberikan pencerahan dan melahirkan intelektual, ilmuwan, ekonom, ahli pertanian, serta menjadi suri tauladan bagi umat dan bangsa, menjadi kader-kader yang militan, berpegang teguh pada ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan semakin tumbuh cinta kepada para ulama salafun salihin yang semakin cinta kepada bangsa dan tanah air, serta menjadi benteng-benteng yang kokoh dan semakin memperkuat kesatuan persatuan, menjauhkan dalam segala bentuk perpecahan yang akan dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang kurang terpuji. Semoga muktamar ini menghasilkan sebanyak mungkin manfaat bagi agama, nusa dan bangsa, serta mampu menumbuhkan ekonomi, pertanian, dan pendidikan. Jadikanlah kami warga Nahdlatul Ulama mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, semakin tumbuh rasa memiliki dan handarbeni kepada republik ini. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari segala pertikaian, perpecahan, fitnah, dan dari segala bala yang akan turun dari langit dan keluar dari bumi ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan zahiran wa batinan para pejabat pemerintahan, sipil, TNI, Polri, dan para ulama dalam memimpin bangsa ini, khususnya di bawah kepimpinan Bapak Presiden IR Haji Joko Widodo beserta Wakil Presiden. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian acara peresmian pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah